A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Fitri dengan NIM 24650092. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko proyek. Materi ini membahas konsep risiko, perbedaannya dengan masalah, serta bagaimana risiko dikelola agar tujuan proyek dapat tercapai secara optimal. Risiko or problem. Pada slide ini mengangkat pertanyaan mendasar, yaitu apa perbedaan antara risiko dan masalah. Pemahaman perbedaan ini sangat penting karena cara penanganannya dalam proyek juga berbeda. Problem. Masalah atau problem merupakan kondisi yang sudah terjadi akibat keputusan atau aktivitas di masa lalu. Dampaknya sudah diketahui dan penanganannya biasanya dilakukan melalui manajemen krisis atau operasional khusus. Contohnya adalah kemacetan di Jakarta. Risk. Berbeda dengan problem, risiko adalah kejadian yang belum terjadi dan masih berupa kemungkinan. Apakah risiko tersebut akan terjadi atau tidak, sangat tergantung pada tindakan dan strategi mitigasi yang dilakukan. Risiko menurut ISO 31000/2018 berdasarkan standar, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Risiko selalu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kondisi ketidakpastian di sekitarnya. Secara umum, risiko adalah ketidakmungkinan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Dalam konteks proyek, risiko merupakan ketidakpastian yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keberhasilan proyek. Manajemen risiko proyek adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko selama proyek berlangsung dengan tujuan agar sasaran proyek dapat tercapai. Manajemen risiko tidak hanya diterapkan pada proyek, tetapi juga pada pengolahan organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan. Fungsi manajemen risiko perusahaan. Pada tingkat perusahaan, manajemen risiko berfungsi untuk memperkuat analisis strategi, memudahkan pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Slide ini menjelaskan tahapan utama dalam manajemen risiko proyek, mulai dari perencanaan, identifikasi, analisis, perencanaan respon, hingga monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko bertujuan untuk menentukan pendekatan strategi dalam mengelola risiko selama proyek berlangsung. Identifikasi risiko adalah proses mengenali dan mendokumentasikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi jalannya proyek. Analisis risiko kualitatif dilakukan dalam memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak terhadap proyek. Analisis risiko kuantitatif bertujuan untuk mengukur dampak risiko secara numerik, biasanya dalam bentuk nilai biaya atau waktu. Perencanaan respon risiko. Pada tahap ini ditentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak risiko negatif dan meningkatkan peluang risiko positif. Monitoring dan pengendalian risiko. Monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau risiko yang ada, mengidentifikasi risiko baru, serta menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif merupakan ancaman yang dapat menghambat proyek, sedangkan risiko positif merupakan peluang yang dapat memberikan manfaat bagi proyek. Strategi risiko negatif.
Strategi penanganan risiko negatif meliputi avoid, transfer, dan mitigate yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak risiko. Strategi risiko positif. Strategi yang digunakan antara lain exploit, share, dan enhance yang bertujuan memaksimalkan peluang keberhasilan proyek. Perencanaan manajemen risiko. Dokumen manajemen risiko berisi metodologi, tanggung jawab kategori risiko, serta dampak dan probabilitas risiko yang mungkin terjadi. Rencana kontingensi adalah tindakan yang disiapkan jika risiko benar-benar terjadi, sedangkan fallback plan digunakan untuk risiko yang dengan dampak yang sangat besar. Kategori risiko. Risiko dalam proyek dapat dikategorikan menjadi risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, dan proses. Risk breakdown structure digunakan untuk mengelompokkan risiko berdasarkan kategori dan tingkatan agar lebih mudah dianalisis. Contoh risk breakdown structure. Slide ini menampilkan contoh penerapan risk breakdown struktur dalam sebuah proyek. Potensi risiko negatif dan knowledge area. Risiko negatif dapat dikaitkan dengan berbagai area pengetahuan dalam manajemen proyek, seperti biaya, waktu, kualitas, dan sumber daya manusia. Identifikasi risiko merupakan proses memahami kejadian yang dapat menghambat atau membantu keberhasilan proyek. Brainstorming adalah teknik diskusi kelompok untuk menghasilkan ide atau solusi secara spontan dalam mengidentifikasi risiko. Teknik Delphi digunakan untuk mendapatkan kesepakatan dari para ahli melalui proses prediksi dan evaluasi berulang. Interview dilakukan untuk menggali informasi dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat atau ahli di bidang tertentu. SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan proyek. Risk Register adalah dokumen yang mencatat seluruh risiko proyek beserta analisis dan rencana penanganannya. Matriks probabilitas menghubungkan kemungkinan terjadinya risiko dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Contoh probabilitas. Slide ini menampilkan contoh matriks probabilitas dan dampak risiko. Analisis kuantitatif risiko menggunakan metode seperti decision tree, simulasi, dan analisis sensitivitas. Decision tree dan EMV digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti dengan menghitung nilai EMV. Menghitung EMV dihitung dengan mengalihkan probabilitas dan dampak dari setiap kemungkinan risiko. Contoh kasusnya, slide ini berisi contoh kasus perhitungan EMV dalam proyek pengembangan sistem informasi. Penyelesaian kasus EMV. Pada tahap ini data probabilitas dan dampak disusun dalam bentuk tabel. Penyelesaian kasus selanjutnya dilakukan perhitungan nilai probability dikali impact. Hasil perhitungan menunjukkan nilai EMV proyek sebesar USD 11.600. Strategi respon risiko negatif meliputi risk avoidance dan risk
reduction. Strategi respon risiko negatif. Selain itu, terdapat strategi risk transfer dan risk mitigation. Strategi respon risiko positif meliputi eksploitasi dan pembagian risiko. Strategi lainnya adalah meningkatkan risiko positif dan menerima risiko tersebut. Risiko residual. Risiko residual adalah risiko yang masih tersisa meskipun seluruh strategi pengendalian telah diterapkan. Demikian presentasi mengenai manajemen proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan membahas materi manajemen proyek. Pada presentasi ini saya akan membahas materi manajemen proyek teknologi informasi dengan fokus pada skop manajemen. Materi ini menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, dikendalikan, dan dijaga agar proyek dapat berjalan sesuai tujuan. Learning outcomes. Tujuannya pembelajaran dari materi ini adalah agar mahasiswa memahami pentingnya manajemen ruang lingkup, mengetahui proses skop manajemen berdasarkan PMBOK, WIDE mampu mengelola ruang lingkup proyek, serta mengenal alat dan teknik yang digunakan. Mengapa skop manajemen sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi utama keberhasilan proyek karena menentukan batas pekerjaan proyek. Tanpa pengelolaan skop yang baik, proyek berisiko gagal, mengalami pembengkakan biaya, dan penyimpangan tujuan. Data kegagalan proyek. Berdasarkan laporan Standish Group Chaos Report tahun 2023, hanya 29% proyek yang benar-benar sukses. Sebagian besar proyek gagal akibat buruknya manajemen proyek, khususnya dalam pengelolaan ruang lingkup dan anggaran. Pentingnya skop manajemen konseptual. Secara konseptual, ruang lingkup merupakan bagian dari Iron Triangle bersama waktu dan biaya. Skop berfungsi sebagai batas sistem yang mengontrol kompleksitas proyek. Skop manajemen dari berbagai perspektif. Ruang lingkup juga berfungsi sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder, serta berdampak langsung pada aspek finansial dan psikologis tim proyek. Project Scope Management adalah proses yang memastikan proyek mencakup seluruh pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan dengan sukses. Product Scope. Product Scope mendefinisikan fungsi, fitur, dan karakteristik dari produk yang dihasilkan proyek. Product Scope menjawab pertanyaan apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan. Project Scope menjelaskan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk scope. Ini mencakup aktivitas seperti analisis, kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Project Scope Management memastikan hubungan yang jelas antara kebutuhan bisnis, produk, dan aktivitas proyek. Plan Scope Management adalah proses menyusun rencana bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Plan Scope Management Input. Input dalam proses ini meliputi manajemen plan, project karakter. Input dalam proses ini meliputi Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environmental Factors, dan organizational
Proses assets. Plan, scope management, tools, dan teknik quest. Alat dan teknik yang digunakan antara lain expert judgment. Alat dan teknik yang digunakan antara lain expert judgment dan meetings yang bertujuan menghasilkan perencanaan ruang lingkup yang tepat. Plan, scope management, outputs. Outputs dari proses ini adalah scope management plan dan requirements management plan yang menjadi pedoman utama pengelolaan scope proyek. Collect requirements, tools, dan teknis quest. Konteks diagram dan dokumen analisis juga digunakan untuk memahami ruang lingkup produk dan kebutuhan proyek. Collect requirements outputs. Output dari proses ini adalah requirement documentation, dan requirement traceability matrix. Contoh collect requirements outputs. Slide ini menampilkan contoh dokumentasi kebutuhan dan traceability matrix. Define scope. Define scope adalah proses menyusun deskripsi detail proyek dan produk secara lengkap dan terukur. Define scope inputs. Input define scope meliputi scope management plan, project charter, requirement documentation, dan organizational process assets. Define scope, tools, dan teknik quest. Tools yang digunakan meliputi expert judgment, product analysis, alternative generation, dan facilitated workshop. Define scope outputs. Output utama adalah project scope statement yang menjadi acuan kapan proyek dianggap selesai. Create WBS. Create WBS adalah proses menguraikan pekerjaan proyek secara hierarki agar lebih mudah dikelola. Create WBS inputs. Input create WBS meliputi scope management plan, project scope management statement, requirement documentation, dan organizational process assets. Create WBS dan teknik quest. Teknik utama yang digunakan adalah decomposition dan expert judgment. Create WBS output. Output create WBS adalah scope, baseline, dan pembaruan dokumen proyek. Validate scope. Validate scope adalah proses penyerahan deliverable kepada stakeholder untuk verifikasi dan disetujui. Validate scope inputs. Input validate scope meliputi project management plan, requirement documentation, traceability matrix, dan verified deliverables. Validate scope, tools, dan teknik quest. Teknik yang digunakan adalah inspection dan group decision making. Validate scope outputs. Outputnya berupa accepted deliverables, change request, dan pembaruan dokumen proyek. Control scope. Control scope adalah proses memantau status ruang lingkup proyek dan mengelola perubahan scope. Control scope input. Input meliputi project management plan, requirement documentation, traceability matrix, dan work performance data. Control scope, tools, dan teknik quest. Teknik utama yang digunakan adalah variance analisis, yaitu membandingkan baseline dengan kondisi aktual. Contoh control scope outputs. Output control scope meliputi work performance information, change request, dan pembaruan rencana manajemen proyek. Control scope output lanjutan. Selain itu, terdapat pembaruan dokumen proyek dan organizational process assets. Lampiran ini
berisi lampiran pendukung materi skop manajemen. Demikian pemaparan materi manajemen proyek teknik informatika khususnya skop manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi Project Time Management atau manajemen waktu proyek dalam mata kuliah manajemen proyek teknik informatika. Pentingnya jadwal proyek. Jadwal proyek sangat penting karena menyelesaikan proyek tepat waktu merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen proyek. Waktu juga merupakan aspek yang paling sedikit fleksibilitasnya dibanding biaya dan skop. Masalah jadwal proyek. Masalah jadwal sering menjadi penyebab utama konflik dalam proyek, terutama pada pertengahan hingga akhir proyek karena tekanan waktu semakin tinggi. Gaya kerja dan perbedaan budaya. Perbedaan gaya kerja individu dan budaya juga dapat memicu konflik jadwal. Sebagian orang sangat disiplin terhadap deadline, sementara yang lain lebih fleksibel. Myers-Briggs indikator. Terdapat tipe yang berorientasi pada jadwal atau struktur, dan ada juga yang lebih santai terhadap batas waktu, sehingga perlu penyesuaian dalam tim. Media snapshot. Olimpiade Athena 2004. Contoh nyata manajemen waktu proyek dapat dilihat pada Olimpiade Athena 2004. Banyak pihak meragukan kesiapan fasilitas, namun pada akhirnya proyek selesai tepat waktu dan sukses. Manajemen waktu proyek adalah serangkaian proses untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Proses manajemen waktu proyek. Proses ini meliputi perencanaan jadwal, pendefinisian aktivitas, penentuan urutan aktivitas, estimasi sumber daya, estimasi durasi, pembuatan jadwal, dan pengendalian jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek. Slide ini merangkum seluruh tahapan manajemen waktu proyek yang saling berkaitan satu sama lain. Planning schedule manajemen bertujuan menentukan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan jadwal proyek. Isi rencana pengelolaan jadwal. Rencana ini mencakup metodologi penjadwalan, tingkat akurasi, satuan waktu, aturan pengukuran kinerja, serta format laporan. Serta format pelaporan. Mendefinisikan aktivitas. Aktivitas adalah elemen kerja dalam proyek yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya tertentu. Tujuan mendefinisikan aktivitas untuk membantu tim memahami seluruh pekerjaan proyek agar estimasi waktu dan biaya lebih realistis. Daftar aktivitas. Activity list berisi daftar kegiatan proyek lengkap dengan nama aktivitas, nomor aktivitas, dan deskripsi singkat. Atribut aktivitas memberikan informasi tambahan seperti hubungan antar aktivitas, kebutuhan sumber daya, kendala, dan asumsi. Milestones adalah peristiwa penting dalam proyek yang biasanya tidak memiliki durasi, namun menandakan pencapaian tertentu. Fungsi milestones digunakan untuk memantau kemajuan proyek dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Sequencing activities adalah proses menentukan urutan kegiatan proyek berdasarkan ketergantungan antar aktivitas. Tiga jenis dependencies. Terdapat 3 jenis ketergantungan, yaitu mandatory, discretionary, dan external dependencies. Network diagrams
Network diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan logis dan urutan aktivitas proyek secara visual. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagrams digunakan untuk menggambarkan hubungan logis dan urutan aktivitas proyek secara visual. Arrow Diagramming Method atau ADM menggambarkan aktivitas menggunakan panah dan hanya mendukung hubungan finish to start. Proses membuat diagram dari kiri ke kanan dengan memperhatikan hubungan antar aktivitas dan menghindari panah yang saling berpotongan. Prudence Diagramming Method atau PDM menggambarkan aktivitas menggunakan kotak dan lebih fleksibel karena dapat menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini adalah contoh PDM network diagram. Estimasi sumber daya kegiatan. Estimasi sumber daya dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, peralatan, dan material. Estimasi durasi kegiatan. Estimasi durasi mencakup waktu kerja aktual dan waktu yang berlalu, serta melibatkan orang yang berpengalaman di bidangnya. 3-point estimation menggunakan estimasi optimis paling mungkin dan pesimis untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Membuat penjadwalan. Penjadwalan dilakukan dengan menggabungkan urutan aktivitas, durasi, dan sumber daya untuk menentukan tanggal mulai dan selesai proyek. Gantt chart adalah alat yang umum digunakan untuk menampilkan jadwal proyek dalam bentuk grafik. Menambahkan milestones pada Gantt charts, banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Milestone yang baik harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat ditugaskan, realistis, dan berbatas waktu. Contoh tracking Gantt chart. Sebagai kesimpulan, manajemen waktu proyek sangat penting untuk memastikan proyek berjalan efektif dan selesai tepat waktu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.